Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini aku mau bikin bika ambon yang ekonomis dan juga takaran sendok. Tanpa oven dan juga tanpa mixer, jadi kita panggangnya cukup di teflon aja. Langsung aja yuk kita buat. Nah, di sini aku sudah siapin panci, kemudian kita masukkan santannya. Tadi aku pakai 1 bungkus santan instan dan ditambahkan 235 ml air, jadi totalnya 300 ml ya. Tambahkan 2 batang serai yang sudah digeprek, 5 lembar daun jeruk yang disobek-sobek, setengah sendok teh kunyit bubuk, dan setengah sendok teh garam. Nah, ini diaduk dulu sampai tercampur, kemudian kita rebus aja. Pakai api sedang dan sambil diaduk-aduk terus, jangan sampai santannya mendidih. Ini kita masak aja sebentar sampai 2 menitan dan sambil diaduk-aduk terus biar santannya nggak pecah. Nah, ini santannya sudah selesai aku masak, kemudian kita dinginin dulu. Sambil nunggu santannya dingin, kita siapin tepungnya ya. Yang pertama aku pakai 16 sendok makan tepung tapioka, kemudian 8 sendok makan tepung terigu. Jadi untuk takaran tepungnya 2:1 ya teman-teman. Setelah selesai, ini tepungnya kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapin 3 butir telur, kemudian tambahkan 9 sendok makan gula pasir. Atau sesuai selera ya, kalau mau lebih manis gulanya boleh ditambahkan. Nah, ini aku aduk dulu sampai semua gulanya larut. Gak usah terlalu lama ya, cukup sampai gulanya larut aja. Ini udah selesai, kita sisihkan dulu. Lanjut, tepungnya tadi kita tambahkan 1 sendok teh penuh ragi instan dan 1 bungkus vanili bubuk. Diaduk dulu sebentar sampai tercampur, kemudian tambahkan air rebusan santan tadi sedikit demi sedikit. Dan sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Nah, untuk air santannya ini tadi masih agak hangat-hangat kuku. Jadi nggak yang dingin-dingin banget gitu, masih agak hangat sedikit, langsung aja kita masukin. Ini air santannya aku pakai semuanya ya, dan masukinnya sambil disaring kayak gini, biar semua daun-daun jeruknya nggak keikut masuk. Kalau semua airnya sudah masuk, kita aduk dulu sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata kayak gini, lalu kita masukin telur yang dikocok sama gulanya tadi. Kita masukin aja semuanya. Kalau udah masuk, ini tinggal kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Diaduk aja selama beberapa menit sampai adonannya agak berbuih. Tapi nggak perlu lama-lama, kurang lebih 5 menitan aja. Nah, ini adonannya sudah agak berbuih, kemudian kita siapin mangkok. Pindahkan adonannya ke mangkok sambil disaring, biar tepung-tepung yang menggerindilnya nggak ikut masuk. Nah, jadi tekstur adonannya kayak gini ya teman-teman. Setelah selesai disaring, ini tinggal kita tutup aja pakai kain bersih dan didiamkan kurang lebih selama 1 jam atau sampai adonannya mengembang. Nah, setelah 1 jam ini dia adonannya sudah mengembang. Berarti raginya masih aktif ya. Kalau misalkan nggak mengembang seperti ini, berarti raginya sudah nggak aktif. Ini kita aduk dulu sebentar sampai adonannya tercampur. Kemudian aku tambahkan 6 sendok makan margarin. Kalau kalian nggak mau kuenya yang agak berminyak gitu, takaran margarinnya boleh dikurangin ya, boleh pakai 3 atau 4 sendok makan aja. Nah, setelah itu kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata dan nggak ada lagi margarin yang mengendap di bawah. Ini sudah siap, tinggal kita masukin aja ke dalam loyang. Untuk loyangnya aku pakai ukuran 18 cm, ini juga sudah aku olisin pakai margarin dan ditaburi sedikit tepung. Ini adonannya sudah siap untuk kita panggang. Tadi aku sudah siapin teflon pakai api kecil kayak gini aja dan teflonnya sudah aku panasin. Kemudian kita taruh aja loyangnya di atas teflon. Ini pertama aku masaknya kurang lebih 40 menitan. Dan setelah 40 menit kurang lebih jadinya kayak gini. Bika ambonnya sudah mengembang dan sudah bolong-bolong. Lanjut kita tutup dan didiamkan lagi kurang lebih 20 menitan. Jadi total manggangnya itu 60 menit ya teman-teman. Setelah 20 menit kita tutup tadi, ini adonannya sudah matang. Sebelum diangkat boleh dites tusuk dulu ya. Kalau nggak ada lagi adonan yang menempel di tusuk satenya, berarti kuenya sudah matang. Dan kue bagian atasnya juga sudah kering. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman, bagian atasnya tuh bolong-bolong. Sebelum dikeluarkan, jangan lupa kita sisir dulu pakai pisau, biar kuenya nggak menempel. Oh iya, ini tuh pertama kalinya ya teman-teman, aku bikin kue bika ambon. Dan nggak tahu juga kira-kira nanti ini berhasil atau gagal. Karena sebelumnya aku belum pernah bikin kue kayak gini sama sekali ya. Nah, ini kuenya langsung aja kita keluarin. Nah, bagian bawahnya tuh kayak gini, nggak gosong sama sekali ya teman-teman.
Lanjut kita potong aja kuenya karena aku sudah penasaran banget sama hasilnya. Kira-kira ini berhasil atau gagal ya untuk yang pertama kalinya aku bikin? Kalau dilihat dari bagian atasnya sih sepertinya ini bersarang ya. Tapi kita nggak tahu di bagian tengahnya seperti apa. Nah, jadi ini dia ya teman-teman hasilnya. Masya Allah, ini tuh bersarang banget. Bener-bener full sarang gitu ya. Ini pertama kalinya aku bikin bika Ambon dan pertama kalinya juga lihat bagian dalamnya. Ternyata kayak gini ya. Mirip banget kayak bolu karamel sarang semut. Tapi untuk cara bikinnya berbeda banget. Cuman untuk hasilnya ini bener-bener mirip banget penampakannya. Nah, ini teksturnya tuh kenyal banget ya teman-teman, gak keras sama sekali. Ini kuenya masih panas-panas, mau aku coba belah. Masya Allah, ini tuh baunya wangi banget. Nah, sekarang kita belah aja karena aku juga sudah penasaran banget pengen nyicipin. Sudah lama banget penasaran sama rasa bika Ambon ini, tapi karena nggak ada yang jual, jadi sampai sekarang belum pernah nyicipin. Dan alhamdulillahnya hari ini bisa nyicipin bika Ambon buatan sendiri. Dan ternyata ini tuh rasanya enak banget ya. Oke, karena aku sudah selesai, jadi sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum.